Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my channel Kelas Mr. Iman. Jumpa lagi dengan saya Iman di channel Kelas Mr. Iman. Kali ini kita akan melanjutkan seri ke-12 ya, episode ke-12 terkait dengan pengantar manajemen. Nah, hari ini kita akan bahas terkait desentralisasi dan sentralisasi ya teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman bahwa saya bukan merupakan dosen manajemen, tapi presentasi ini saya buat videonya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan kita sama-sama belajar bersama istilahnya seperti itu. Baik teman-teman dari rekan mahasiswa semuanya. Nah, terkait dengan sentralisasi dan sentralisasi, nah kita bahas dulu ya pelan-pelan. Nah, desentralisasi itu apa sih sebenarnya ya? Desentralisasi itu biasanya delegasi kekuasaan atau pemindahan kekuasaan atau pendelegasian pemberian kekuasaan. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan delegasi ya di episode ke-11. Jadi delegasi itu desentralisasi itu delegasi atau pemberian kekuasaan wewenang dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang rendah dari organisasi. Seringkali tercapai dengan membuat unit organisasi kecil berdiri sendiri. Nah, seperti juga negara kita itu sudah desentralisasi ya, sudah ada otonomi daerah di Indonesia. Di Indonesia pakai desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, contoh untuk di kasus manajemen atau di perusahaan, contohnya eksekutif AT&T melakukan desentralisasi pembuatan keputusan di divisi AT&T Universal Card Service guna menghadapi persaingan ketat dalam pasar kartu kredit. Jadi, eksekutif AT&T ini memberikan pendelegasian kekuasaan pada divisi AT&T Universal Card untuk menghadapi persaingan ya. Jadi mereka bisa membuat keputusan sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan delegasi tadi yang pendelegasian itu ya tadi ya. Yang pertama, manajer akan terbebas untuk berfungsi dan aktivitas maksimal untuk organisasi. Jadi manajer setiap unit tugas yang diberikan desentralisasi itu terbebas untuk berfungsi dan beraktivitas maksimal ya. Kemudian menyebabkan karyawan menerima tanggung jawab dan mempraktekkan cara menilai. Jadi tanggung jawab besar kepada karyawan untuk melakukan tindakan yang kira-kira bisa mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik. Kemudian memperbaiki citra rasa percaya diri ya, dan kemauan untuk memiliki inisiatif bagi para pihak yang sudah diberikan desentralisasi ini gitu ya, delegasian tugas kewenangan gitu ya. Kemudian untuk lebih baik sekaligus mempercepat pembuatan keputusan. Sehingga ketika sudah didesentralisasi di proses manajemen atau di organisasi, maka pembuatan keputusan bisa lebih cepat gitu ya. Nah, untuk hambatan apa kira-kira? Nah, biasanya rasa tidak tentram dan bingung mengenai siapa yang akhirnya bertanggung jawab untuk tugas spesifik, manajer atau karyawan. Jadi biasanya ketika pendelegasian sudah diberikan, biasanya ada tidak tenang karena ngeri nih, kekhawatiran. Nanti kalau misalnya kesalahan yang bertanggung jawab siapa gitu ya. Kemudian beberapa orang manajer terlalu kacau atau tidak fleksibel untuk mendelegasikan pekerjaan secara efektif. Nah, dan biasanya juga para manajer ini agak sulit atau tidak baik dalam atau ya tidak punya kemampuan yang baik dalam mendelegasikan pekerjaan secara efektif gitu ya. Kemudian masuk ke sentralisasi ya. Nah, sentralisasi apa itu sentralisasi? Delegasi, wewenang, dan tanggung jawab cukup besar dengan kedudukan tetap berada di puncak hierarki. Ini biasanya kalau di suatu negara itu biasanya negara otoriter gitu ya. Sentralisasi, terpusat semuanya sentralisasi gitu ya. Jadi tidak ada tanggung jawab yang kepada pendelegasi kepada bawahan kalau di organisasi ya. Semuanya pada tetap di top manager atau puncak pimpinan gitu ya. Contoh misalnya Nobuhiko Kawatoto, Presiden Honda Motor Company, bertindak atas pemikiran mengenai prospek penjualan untuk Honda Accord yang paling laris dengan mengambil pesan langsung dalam mengelola divisi mobil Honda. Jadi langsung Presiden Honda yang langsung bertanggung jawab atau bertindak terhadap putusan-putusan yang dilakukan divisi-divisi dalam setiap perusahaan atau dalam organisasinya. Jadi seperti itu untuk sentralisasi. Kira-kira kelebihan dari sentralisasi yang ternyata ada kelebihan-kelebihan juga ya dalam sentralisasi.
Yang pertama totalitarisme penyelenggaraan organisasi. Jadi, fokus pada satu orang, putusannya pada satu orang atau pada suatu puncak pimpinan gitu ya. Kemudian keseragaman manajemen sejak dalam aspek rencana, peluang evaluasi, nggak boleh pembangunan sekolah dan pembelajaran. Jadi hanya satu ya, semuanya sama karena jadi ya kebijakannya satu, yang menentukan satu, yang jadi semuanya ikut gitu ya. Nah, kemudian keseragaman pola pembudayaan masyarakat ya, kebudayaan masyarakat kalau di dalam negara, budayaan yang sama gitu ya, karena totaliter, ya karena sentralisasi terpusat. Kemudian organisasinya jadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh organisasi terpusat sehingga mengambil keputusan lebih mudah. Jadi, tidak perlu banyak revisi, tidak perlu banyak anggaran, karena putusannya hanya dari cepat keputusan dari atas satu pihak saja, terpusat ya. Kemudian perencanaan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Jadi ini bisa lebih terintegrasi karena apa tadi ya, yang organisasi itu satu pihak aja, gitu ya gambarannya. Itu gambarannya. Oke, kita lanjut. Kekurangan. Nah, kekurangan kira-kira apa sih sentralisasi ini? Nah, kekurangannya kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di kota pusat. Misalnya itu daerah ya. Nah, jadi kalau misalnya di konteks negara, putusannya pemerintah pusat, jadi agak lama nih minta keputusan karena daerah tidak bisa memutuskan langsung pusat sehingga waktu yang agak lama. Dengan kualitas manusia yang robotik, maksudnya kualitas manusia yang robotik ini dia tidak punya inisiatif untuk putusan seperti apa, kira lebih baik apa, jadi tidak ada inisiatif juga dan tidak ada kreativitas karena apa, terpusat aja, semua ditentukan oleh pusat. Kemudian melahirkan satu pemerintah yang otoriter ya, kalau satu negara itu dia otoriter ya. Dia otoriter ya, dari terpusat, satu komando gitu ya gambarannya. Kemudian, nah dalam satu negara biasanya kayak nasional, kayak daerah, dan telah dieksploitasi untuk elit politik aja, karena tadi terpusat ya. Nah kemudian selanjutnya mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Jadi membuat berinovasinya rendah di level yang lebih bawah, gitu ya. Jadi, karena tidak punya berani untuk mengambil keputusan ini. Nah gitu ya, kalau dalam suatu pemerintahan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Limpah wewenang pada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai sumber efisien. Tadi yang lebih cepat memiliki keputusan, lebih cepat dalam pelaksanaannya. Limpah wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Jadi ada otonomi daerah ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap di negara wilayah di Indonesia provinsinya punya otonomi daerah, bisa mengatur dalam hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh masing-masing di daerahnya masing-masing. Nah, kira-kira, desentralisasi ini apa sih keuntungannya? Nah, suatu organisasi merupakan pendelegasian wewenang dari dan memperingan penanggung pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat lebih ringan kerjanya karena sudah dikelola oleh pemerintah daerah ya. Kemudian mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat ya. Bayangkan kalau semuanya harus di pusat, bertumpuk banget kerjaan di sana ya. Kemudian pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. Jadi pemerintah daerah sendiri, kalau daerahnya atau pimpinan daerahnya bisa memiliki keputusan dalam satu masalah yang dihadapi daerahnya ya. Kemudian, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan daerah kerja. Jadi karena di daerah bisa menentukan sendiri, melakukan sendiri, jadi bergairah gitu ya, jadi semangat gitu ya. Nah, efisiensi dalam segala hal ya otomatis ya, jadi tidak butuh menunggu lama, tidak menunggu biaya yang besar sepanjangnya. Kemudian mengurangi birokrasi ya, karena bisa langsung bisa dilaksanakan, tidak perlu lapor ini, kementerian ini dan itu segala macam. Jadi cepat di daerah saja. Kalau ini kelebihannya ya. Kalau kurangannya apa kira-kira? Nah, cuma memang ketika, terjadi desentralisasi ini, struktur organisasinya terlalu gemuk, jadi terlalu besar ya, sehingga menambah kompleks, dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Karena tadi ya, semua bisa ambil keputusan, jadi lemah koordinasi gitu ya. Nah, keseimbangan sesuai antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu tadi ya, agak apa namanya, karena mungkin desentralisasi, setiap ada mengambil keputusan masing-masing, jadi, sesuai mungkin ada yang tidak sesuai atau yang tidak seimbang ya. Nah, desentralisasi ternyata mendorong timbulnya paham kedaerahan. Jadi masing-masing daerah mungkin ya, kecenderungan nanti bisa menimbulkan, apa namanya, paham kedaerahannya ya, kurangannya, karena masing-masing mereka punya otonomi sendiri gitu ya.
Kemudian putusan diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. Nah, biasanya karena ini tadi sebenarnya mau efektif lebih cepat ya, tapi karena ini di daerah juga banyak kepalanya, banyak orangnya, banyak diskusinya, jadi biasanya juga bisa lama. Karena kalau misalnya pusat, kalau satu putusan biasanya biasanya untuk berlaku untuk seluruh, wilayah gitu ya. Nah, memerlukan biaya besar dan sulit memperoleh keseragaman kesederhanaan. Karena kan, karena setiap daerah berbeda, setiap provinsi berbeda, jadi mungkin punya, memerlukan biaya besar ya, kalau misalnya terjadi suatu dan hal gitu ya, dalam manajemennya. Tadi ya, keuntungan kalau untuk perusahaan gimana keuntungan desentralisasi? Nah, desentralisasi kedekatan pasar kan tadi ya, bisa manajemen ini di setiap daerah tempat masing-masing, memiliki kemampuan pengetahuan lokal yang baik karena tadi kalau sudah diotonomikan. Juga ada pengetahuan pelanggan, jadi lebih paham terkait dengan kondisi, kondisi lingkungannya daerahnya masing-masing, atau kalau misalnya di jalur dari distribusi, atau misalnya di perusahaan yang global, maka di tempat tertentu bisa mengambil keputusan sendiri sentralisasi, dia bisa tahu terkait dengan, pelanggan, atau terkait dengan bagaimana, budaya pelanggan di situ ya. Kemudian kerugian desentralisasi, tujuan organisasi dalam organisasi ya, ataupun resolution dari Shopee untuk mencapai suatu rencana strategis akan gagal bila desentralisasi dilakukan secara total tanpa koordinasi dengan dari puncak. Nah ini juga kerugian ya. Sekiranya semua dilaksanakan secara desentralisasi atau otonomi, nah itu bisa gagal total tanpa koordinasi ya. Walaupun sudah desentralisasi, tapi koordinasi itu tetap harus dilakukan ya. Karena apa? Supaya diketahui oleh pimpinan puncak ya, untuk dievaluasi gitu ya gambarannya. Nah, dalam menentukan jumlah desentralisasi yang memadai untuk sebuah organisasi, faktor-faktor berikut yang dapat dijadikan sebagai acuan utama. Pertama, terkait pengaruh lingkungan seperti karakteristik pasar, tekanan kompetitif, dan kesediaan material, itu gambarannya terkait dengan faktor-faktor yang dijadikan acuan ya dalam melakukan desentralisasi. Kemudian ukuran organisasi dan kecepatan pertumbuhan, bagaimana besarnya organisasi ini, apakah sudah besar banget karena harus desentralisasi, atau kalau misalnya masih kecil ya nggak perlulah, desentralisasi gitu ya. Kemudian karakteristik lain organisasi seperti biaya suatu keputusan, profesionalisme puncak, budaya organisasi, dan belajar tingkat bawah. Jadi ini gambarnya terkait dengan faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menentukan jumlah pelaksanaan desentralisasi yang ada, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita saling belajar dan bersama-sama belajar. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Kalau teman-teman ada kira-kira tambahan, silakan bisa dikomentari di kolom komentar, ditambahkan di kolom komentar. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Insyaallah jumpa panjang umur, sehat badan, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya nih, materi-materi yang lainnya. Baik, terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.